Ya, saudara-saudara, sekarang saya ada di kota Kairo dan mau mengunjungi sebuah tempat yang menunjukkan bagaimana pengolahan dari tanaman papirus menjadi lembaran kertas papirus. Nah, ini tempatnya, namanya adalah Golden Eagle Papyrus. Kita tahu saudara-saudara bahwa Alkitab kita, baik perjanjian lama dan juga perjanjian baru, sebagian perjanjian baru itu ditulis di dalam lembaran-lembaran kertas papirus. Selain juga ada perkamen dan beberapa alat tulis lainnya ya. Nah, papirus ini adalah tumbuhan bulu halus yang banyak tumbuh di dataran Sungai Nil, Mesir dan juga Syria. Dan ini adalah tanaman yang nanti diproses sedemikian rupa sehingga menjadi lembaran-lembaran yang bisa ditulisi. Dalam hal ini bisa tulis banyak hal termasuk Alkitab. Nah, saudara lihat ini ada banyak gambar-gambar yang digambar di atas lembaran-lembaran papirus. Ya, seperti ini ya. Oke, ada banyak yang dibuat dari lembaran-lembaran papirus. Ini semua dari lembaran papirus. Oke, kita bahkan ini ada gambar Tuhan Yesus ya, perjamuan terakhir yang dibuat dalam lembaran papirus. Nah, kita akan melihat bagaimana prosesnya dari tanaman papirus diubah menjadi kertas. Dan ini adalah pengolahan modern ya. ماشي في حبيبي دي pabrik papyrus. Ini yang saya punya ini itu pom papyrus. Dan ini cowok yang cantik, dia akan kasih penjelasan atas tempat ini dan bagaimana kita dapat kertas pertama di dunia dari tanaman papyrus yang ini. Dan kenapa orang Mesir kuno memilih tanaman papyrus buat dapat kertas bukan tanaman lain. Oke, kita akan tahu alasan kenapa mereka memilih papyrus. Oke, silakan. Dia akan kasih penjelasan dengan bahasa Inggris dan saya akan coba menerjemahkan. لا انت قولي بالانجليزي. Okay, so this is papyrus plant, papyrus. Yes. That plant it just grows around the banks of the river Nile because it needs a lot of water and a high temperature to grow. Oke, ini tanaman papyrus bertumbuh di sisi Sungai Nil. Kenapa? Karena di sisi Sungai Nil tanah yang sangat subur, itu perlu banyak air dan juga cuaca yang sangat panas, yaitu cuaca Mesir. It's a holy plant, important because the flower it looks like the rays of the sun and it's symbol of Amun-Ra, god of the sun. Ya, jadi ini tanaman yang suci. Oke, karena dua alasan. Alasan yang pertama karena bunga flower tanaman ini sebagai sinar matahari, yaitu simbol yang sangat penting buat orang Mesir kuno karena dewa Amun-Ra yaitu matahari. Dan alasan yang kedua karena bentuk tanaman seperti piramid. Lihat. Jadi Like the piramid juga adalah simbol sangat suci buat orang Firaun karena piramid adalah simbol buat sinar matahari waktu turun atas bumi. Oke? Yeah, and it's symbol of eternity, abadi. Ya, simbol buat akhirat dan Abadi. akhirat dan abadi. Ya. Okay. So we are making a little size like this. We have two parts, the green and the inner white one. Oke, dulu tanaman ini bisa bertumbuh sampai 6 meter. Oke, jadi kita bisa dapat kertas yang kecil atau kertas yang tinggi seperti ini, tergantung atas tinggi tanaman ini. Jadi kalau kita mau dapat kertas yang besar seperti ini, kita dapat tanaman yang sangat tinggi. Kalau mau kertas kecil, ukuran kecil seperti ini, jadi kita harus dulu potong. Waktu potong, dulu kita keluar kulit yang hijau seperti ini. Kenapa? Karena kulit hijau ini sangat-sangat kuat. Lihat, bisa potong. Very strong Ya. and very Coba flexible. Coba potong. Sir, cut. Coba potong bro. Saya akan kasih istri dari Mesir. Enggak usah, udah Tidak punya usah. satu. Oke. Abuna. Ada yang mau dapat istri dari Mesir? Coba potong. Tidak bisa dipotong. Kata Oma aja. Jadi kulit hijau ini dipakai oleh ibu Musa buat membuat apa? Keranjang. Buat bayi Musa. Dari kulit yang sangat-sangat kuat ini juga
juga dipakai buat sepatu dan sandal, dan juga orang Mesir kuno pakai kulit ini buat kapal. Ya. So Kapal besar ya. we just use this inner part for making kertas. So we cut it in fine slices like this. Jadi bagian yang kita pakai buat kertas adalah bagian yang di dalam, bagian putih. Tapi bagian putih ini Bapak Ibu sangat-sangat lelah. Lihat, bisa dipotong dengan mudah. Kenapa? Karena di dalam ada kadar air dan gula. Jadi kalau ada air dan gula di dalam, bisa dipotong dengan mudah. Jadi kita lakukan apa? Kita dulu harus keluar air dan gula yang ada di dalam. Jadi kita pakai alat seperti ini buat memukul, oke? Juga itu dipakai oleh istri-istri Mesir supaya memukul suami, oke? Jadi itu ada banyak manfaat dari alat ini. Harus memukul dulu, keluar air dan gula yang ada di dalam. Juga alat ini harus keluar semua air dan gula yang ada di dalam. Ayo, yang benar kerjanya ya. أنا شاطر جدا في المطبخ، أنا بعمل فطير وكنافة ما أقولكيش. واضح. Ya, sekarang lebih kuat, tidak bisa dipotong. Jadi bagian ini yang dipakai buat kertas. Yeah. Sekarang tanpa air dan gula lebih kuat. But this slice it still contain a little amount of sugar. So we have to soak it in fresh water for 6 days. Jadi katakan dia masih ada kadar sedikit dari gula, jadi kita harus taruh dalam air selama 1 minggu atau 6 hari supaya dapat kertas warnanya putih. 2 minggu supaya dapat kertas warnanya coklat seperti ini. But the quality is sama. Ya, kualitinya sama pasti, tapi hanya warna yang beda. After 6 days in water, we put the slice between 2 pieces of carpets. Set to horizontal, set to vertical. Jadi supaya dapat kertas, kita dapat bagian atau apa papirus itu dalam baris horizontal dan vertikal. When we complete Antara all dua the stuff, we karpet. cover it Yeah. and then we leave it under press. Jadi setelah itu kita taruh di bawah press. Tapi dulu zaman Mesir kuno tidak ada alat seperti ini. Jadi mereka pakai apa menurut Bapak itu? Batu, terima kasih. Batu seperti batu piramid yang sangat berat. Jadi ditaruh antara 2 batu berat selama 1 minggu lagi, dan akhirnya Bapak Ibu kita dapat. Okay, 6 days in water, 6 days under the press. This is the final result. Kertas asli. Lihat, ini kertas asli. Asli. Lihat, setelah Excuse me, if you put it under the light, ya. you Bagaimana? can see the slices 2 direction, the horizontal and the vertical lines. Ya, bagaimana kita bisa tahu yang kertas ini dibuat dari tanaman papirus dan asli? Kalau ditaruh di bawah cahaya, ada baris vertikal, baris horizontal. Yang tidak asli, yang palsu dibuat dari pohon pisang. Tidak ada baris-baris seperti ini. Juga yang asli Bapak Ibu, kalau ماشي براحتك خالص. See, even we can roll it from anywhere. We can roll it from here or we can roll it from the other way. Yeah. So it's very flexible. Very flexible dan tidak dirusak karena asli juga anti air. And it's a waterproof. Coba Touch it. Abuna. Coba touch. Touch it. Anti air. Kalau taruh dalam air tidak ada masalah. You are sisters? Yes. Sisters? Yes. Okay. Ya, lihat. Even we can wash it. Ya, juga bisa dicuci. Tapi nanti kalau Bapak Ibu pergi dari sini jangan cuci, oke? You are. Ya, bisa dicuci tanpa masalah. See? Juga Bapak Ibu, ini ada glue alami. Bagaimana dapat seperti ini tanpa rusak? Karena ada glue alami. Yeah. Ada apa? Touch it, touch it. Lim alami. Lim. Ah, look at this. Ya. See? This is one horizontal, one vertical. And Lihat, bisa diperbaiki. because it dengan has lim alami, karena ada lem alami di dalam. Lihat. so it is stuck together naturally. Oleh Yes? karena itu Bapak Ibu, sampai sekarang kita punya kertas Touch, please. kertas dalam museum Sticky. yang tahan dari ribuan tahun. Yang masih tahan dengan lukisan-lukisan Firaun. Oke, karena itu dibuat dari tanaman papirus yang bisa tahan selama-lamanya. Jadi semua kertas-kertas yang ada sini asli 100%.
walaupun warna-warna dan material yang kita pakai itu semuanya alami, tidak ada campur dengan kimia, oke? Dan semua lukisan-lukisan ini Bapak Ibu handmade, dan bisa lihat signature buat artis-artis Mesir yang lukis foto ini, oke? Di sini Bapak Ibu ada banyak ukuran, ada ukuran besar, ada ukuran kecil, dan kebanyakan dari grup Kristen seperti Bapak Ibu datang ke sini melihat bagian Kristen. Jadi ada banyak gambar buat perjamuan terakhir, juga ada keluarga Kudus, Natal Yesus, juga ada Bunda Maria. Juga ini ada mukjizat laut merah. Waktu Nabi Musa terbelah laut merah seperti ini juga. طب استنى بص هنخليهم يركزوا الاول على الثلاثه دول Ya. ونطفي النور. Ya, lihat, Excuse me. lihat Bapak Ibu. Ini ada dua macam foto. Ada foto yang warna-warni, oke, di depan Bapak Ibu. Foto yang warna-warni. Kalau matikan lampu, ada foto lain yang bercahaya. Oke, kita akan coba lihat. Mungkin tertunu? 3 2 1. Wow. برجمان أخير. It changes to be the cross and the resurrection. So it's dua gambar. ممكن ننور? Okay. Yeah. Look at Nathan. When we off the light. حد يطفي النور اطفي النور. ولا يقف يخليه ودنه معايا لو سمحتوا. It changes to be the Holy Family. Yes, the Mama Mary and Jesus. When we on the light, it's dua gambar. Jadi ada dua gambar. Gambar yang warna-warni, gambar yang bercahaya kalau matikan lampu. Semua gambar-gambar yang ini seperti contoh yang kita udah lihat. هنقول إن في رقمين. Ya, demikian saudara keterangan tentang bagaimana pembuatan kertas papirus ya yang berasal dari Mesir, dan dengan kertas semacam itulah Alkitab kita dibuat ya dan ditulis dalam lembaran-lembaran papirus. Kita ingat juga bahwa Musa itu kan pernah hidup di Mesir, dan Musa juga yang menulis kitab Taurat, ya kitab 5 kitab itu ya, dan sudah pasti juga menggunakan lembaran-lembaran papirus ini ya. Sebenarnya mungkin karena proses modern itu membuat lembaran papirus ini bisa tahan ribuan tahun. Tapi mungkin pada proses zaman dulu tidak sebagus proses sekarang, sehingga sebenarnya papirus itu tidak bertahan cukup lama. Itulah sebabnya kita tidak lagi memiliki naskah-naskah asli autograf kita ya, maksudnya dari tangan-tangan penulis yang pertama, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, misalnya seperti lembaran-lembaran yang ditemukan di naskah Qumran ya di Laut Mati, di mana orang-orang Esseni itu mencatat atau menyalin Alkitab, lalu mereka memasukkannya ke dalam tembikar-tembikar, lalu menguburkannya di dalam gua-gua ya, menguburkan di dalam gua-gua sehingga akhirnya bisa bertahan cukup lama, sehingga akhirnya kita masih punya naskah Qumran yang berasal dari 200 tahun sebelum Masehi ya. Semoga itu penjelasan-penjelasan itu bisa berguna bagi saudara-saudara.